Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsal Sauri. Saya Dewi Yanusabila. Saya Natasha Inah Permatasari. Kami akan membacakan kembali novel tentang Karya Ahmad Tohari. Saya akan membacakan buku pertamanya. Saya akan membacakan buku kedua. Saya akan membacakan buku ketiga. Terima kasih. Buku pertama dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk berjudul Catatan Buat Emak, memperkenalkan latar kehidupan di Dukuh Paruk, sebuah desa kecil Dukuh Paruk di desa Dukuh Paruk yang terpencil dan masih memegang teguh tradisi kuno. Kisah ini berfokus pada Srintil, seorang gadis desa yang sejak kecil sudah diyakini memiliki indang, yaitu roh leluhur yang menandakan ia akan menjadi ronggeng, penari sakral yang dihormati sekaligus dipuja oleh masyarakat Dukuh Paruk. Namun, untuk menjadi ronggeng sejati, Srintil harus melewati berbagai ujian adat yang berat. Di sisi lain, Rasus, seorang anak laki-laki yang tumbuh bersama Srintil, memiliki pandangan berbeda terhadap dunia. Ia mencintai Srintil bukan sebagai ronggeng, melainkan sebagai seorang gadis biasa. Namun tradisi desa menuntut Srintil untuk mengabdi dirinya pada seni ronggeng, yang berarti melepaskan kehidupan pribadinya, termasuk cinta terhadap Rasus. Ketika Srintil resmi menjadi ronggeng, hubungan keduanya mulai renggang. Rasus merasa tersisih dan kecewa karena Srintil memilih jalan hidup sebagai ronggeng. Keputusan ini membuat Rasus pergi meninggalkan Dukuh Paruk untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar desa. Novel ini menggambarkan ketimbangan budaya dan konflik batin antara tradisi dan perasaan pribadi, serta mengkritik sistem sosial yang membelenggu kebebasan individu, terutama perempuan dalam budaya patriarki. Terima kasih. Suatu hari Srintil terbangun dari tidurnya. Ia sendirian karena Rasus telah pergi meninggalkannya. Srintil merasa kecewa karena ia berencana membangun rumah tangga dengan Rasus. Karena hal itu, Srintil tidak ingin melayani tamu-tamunya. Nyai Katareja merasa penghasilannya terancam karena Srintil tidak ingin melayani tamu-tamunya di sana. Ia pun melakukan sesuatu dengan cara meletakkan telur yang sudah dibacakan mantra di salah satu sudut kamar Srintil. Tetapi Srintil melumpuhkan mantra tersebut karena ia kencing di tempat telur itu diletakkan. Keesokan harinya datanglah seorang kepala perkebunan bernama Marsusi. Marsusi ingin bertemu dengan Srintil, namun Srintil sudah mengetahuinya, jadi dia melarikan diri ke perbukitan Dukuh Paruk. Lalu tak lama kemudian datanglah Nyai Katareja mengajak Srintil untuk pulang, dan Srintil pun menyetujuinya. Namun Srintil berbelok ke arah keluar dari Dukuh Paruk. Tak lama berjalan, dia memasuki pasar Dauhan. Di pasar Dauhan itu dia memasuki warung lontong dan dia pun beristirahat di warung tersebut. Pada harinya Srintil terbangun dari tidurnya karena mendengar lagu dari Sister dan istrinya. Lalu Srintil keluar dari pasar tersebut. Namun di perjalanan dia bertemu dengan Kopral Pujo. Kopral Pujo mengganggunya dan memberitahu Srintil bahwa Nyai Katareja mencari Srintil ke markas. Disangkanya Srintil pergi bersama Rasus, nyatanya tidak. Lalu Srintil bertanya kepada Kopral Pujo mengenai Rasus. Kopral Pujo memberitahu bahwa Rasus sedang pendidikan militer di markas batalion. Mendengar jawaban dari Kopral Pujo, Srintil berbalik arah ke pasar Dauhan kembali, dan ia memanggil Sister dan istrinya untuk memainkan beberapa lagu. Setelah beberapa lagu dimainkan, Sister dan istrinya pun pulang, dan Srintil ditemui oleh nenek-nenek, yaitu Nenek Sukarya, yang ia adalah nenek dari Srintil. Srintil dan neneknya pulang ke Dukuh Paruk. Sampai di Dukuh Paruk,
Serintil tinggal bersama Nenek Sukaria. Keseharian Serintil hanya bermain dengan Goder, anak Tampi. Suatu hari Marsusi datang kepada Nyai Kartareja untuk ingin bertemu dengan Serintil. Nyai Kartareja pun meminta Serintil untuk menemui Marsusi dan Serintil pun menyetujuinya. Marsusi mengajak Serintil keluar, namun Serintil menolaknya meskipun Marsusi telah mengeluarkan kalung emasnya. Marsusi marahlah, namun Serintil menjelaskan bahwa dia sudah berganti haluan, dan Marsusi pun pulang dengan amarahnya yang bergebu-gebu. Terdapat tamu yaitu Paranu yang meminta Serintil untuk menarik kembali. Namun Serintil menolaknya dengan berbagai alasan. Itu Serintil pun pergi ke rumah Tampi. Namun dalam perjalanan ia mampir dulu ke rumah Sakum. Sakum ialah calung yang buta. Lalu Serintil pun menceritakan kepada Sakum tawaran dari Paranu. Sakum pun memberi saran kepada Serintil untuk melupakan Rasus karena Serintil tuh ingin menari tapi hatinya enggan. Perjalanan pulang, Serintil memikirkan lagi kembali tawaran dari Paranu. Selain Marsusi menemui Patarim. Patarim itu adalah orang yang bisa menggunakan ilmu hitam. Marsusi menceritakan bahwa dia sudah dipermalukan oleh Ronggeng Dukuh Paruk, namun dia mengurungkan niatnya. Patarim yang mendengar hal itu, dia menghasut kembali Marsusi untuk membalaskan dendamnya. Pada perayaan Agustusan, acara hiburan itu dimulai dengan musik keroncong. Setelah itu dilanjut dengan Ronggeng Dukuh Paruk. Serintil pun berdandan dan mengganti pakaiannya. Lintasan Ronggeng Dukuh Paruk pun berjalan hingga beberapa babak. Pada saat babak kelima, Serintil berhenti dan napasnya pun tersengal-sengal. Ia terjatuh di panggung, lalu orang-orang di sana membantunya. Dari itu Serintil pun mulai siuman. Tidak ada yang tahu dan sadar kenapa Serintil seperti itu. Itu karena ulah dari Marsusi. Jadi Marsusi itu mempunyai botol jimat di mana jika menutup botol itu maka Serintil tidak bisa bernapas. Pun dilanjutkan kembali, dan pada saat beberapa babak Serintil berhenti kembali. Orang-orang membantunya. Tak lama dari sana Serintil pun kembali sadar. Acara hiburan pun telah selesai. Suatu hari datang seorang yang kaya raya yang bernama Santika. Santika dari alas Wangkal. Dia meminta Serintil menari di rumahnya dan meminta dia untuk menjadi gowok untuk anak laki-lakinya yang bernama Waras. Tapi di dalam hati Serintil muncul keraguan. Soal ronggeng tidak jadi masalah, tetapi menjadi gowok, Serintil sudah bersumpah dalam hati tidak akan melayani laki-laki yang memburunya. Lalu Serintil menyetujui dan menerima tawaran itu. Santika meninggalkan Waras untuk tinggal dengan Serintil. Setiap hari Serintil harus mengajari Waras tentang bagaimana pekerjaan laki-laki dan suami, namun yang terjadi sangat mengecewakan. Waras tidak memiliki tenaga laki-laki bagi Serintil. Pengalaman menjadi gowok adalah hal yang tidak terlupakan. Pada tahun 1964, Dukuh Paruk menjadi sangat miskin. Pentas ronggeng jarang terdengar. Tapi suatu hari datang tawaran dari Pak Bakar dari partai politik untuk Serintil kembali dipentaskan untuk meraih simpati masyarakat. Karya dan Nyai Kartareja tidak menolak permintaan Pak Bakar karena ingin membalas budi, sebab kini rombongan ronggeng telah diberi alat-alat elektronik untuk pementasan. Suatu malam ketika pentas, ada banyak penonton mabuk dan kesurupan. Mereka yang kesurupan merusak sawah yang akan dipanen dan terjadilah tawuran antar petani dan perusak sawah. Kejadian ini membuat Serintil dan rombongannya untuk tidak pentas lagi.
Suatu pagi warga Dukuh Paruk marah karena mendapati sebuah caping hijau yang tergeletak di semak-semak. Mereka menduga orang dari partai yang sering memakai caping tersebut pelakunya. Orang dari partai itu memang tidak suka dengan kegiatan warga Dukuh Paruk. Kejadian ini membuat Serintil dan rombongannya kembali meronggeng untuk menunjukkan perlawanan bagi partai yang merusak makanan leluhurnya. Sehingga Dukuh Paruk disambut keributan besar, hampir semua rumah terbakar habis. Serintil dan Sakaria ditangkap polisi karena diduga mengikuti gerakan pabakar yang dilarang pemerintah. Warga Dukuh Paruk tidak mengetahui bahwa mereka menjadi fitnahan pabakar. Dukuh Paruk kini menjadi tempat yang sangat memprihatinkan setelah sebelumnya terjadi bencana besar, yaitu pembakaran rumah-rumah penduduk pada tahun 1965 seperti Tempe Bongkrek yang banyak merenggut jiwa. Dukuh Paruk kini tanpa Serintil, tanpa pemimpin. Selama ini orang yang menjadi panutan kini harus dipenjara. Beberapa bulan kemudian, Sakaria, Kertareja, dan yang lainnya dibebaskan. Mereka pulang tanpa Serintil. Dan tidak ada orang yang menanyakan di mana keberadaan Serintil. Dukuh Paruk didatangi oleh seorang pemuda yang gagah dan berseragam, yaitu Rasus. Penduduk Dukuh Paruk ini masih merasa trauma ketika melihat ada seseorang yang berseragam datang. Tetapi hati mereka tersenyum lagi ketika melihat kepedulian Rasus terhadap tempat kelahirannya. Kedatangannya ia kali ini yaitu akan menjenguk neneknya yang sedang sakit kritis. Tak lama kemudian, nenek Rasus meninggal dunia. Dan Rasus harus kembali untuk menjalankan tugasnya. Sebelum pergi menjalankan tugasnya, Sakaria meminta Rasus untuk membebaskan Serintil. Serintil pun kembali ke Dukuh Paruk sudah bebas, sudah keluar dari tahanannya. Serintil masih harus datang untuk melapor ke tempat di mana ia ditahan. Serintil mulai bisa tersenyum lagi ketika melihat Goder. Lalu akhirnya Serintil memutuskan untuk mengurus Goder. Cobaan pun datang ketika Serintil dan Marsusi berangkat ke tempat dauhan, yaitu tempat di mana Serintil ditahan. Karena kecerobohan Marsusi, akhirnya Serintil pun jatuh dari motor dan Marsusi masih tetap menjalankan motor tersebut. Serintil kembali terluka kepada Bajus. Bajus adalah seorang pegawai pembangunan, proyek pembangunan irigasi. Jadi Serintil ini berharap menjadi ibu rumah tangga bersama Bajus. Nah, Serintil yakin bahwa Bajus adalah diri pribadi yang baik. Dan Serintil pun berharap jika bersama Bajus itu kehidupannya akan lebih bahagia. Lalu ternyata Bajus malah menawarkan Serintil kepada bosnya. Dan apabila Serintil gak mau, maka Serintil akan dimarahinya. Karena pikiran batinnya, Serintil pun menjadi lupa ingatan. Dan suatu waktu Rasus pun pulang. Rasus pun terkejut melihat Serintil yang lupa ingatan itu. Lalu Serintil pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, setelah itu Rasus pun mempunyai niat untuk menjadikan Dukuh Paruk ini lebih baik lagi.